Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transportasi dalam kegiatan bisnis guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau EAS pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Kodarul Hikmah dengan NPM 101204041 dari kelas C7 Universitas Teknologi Digital. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Transportasi memainkan peran kunci dalam kegiatan bisnis, terutama rantai pasok dan logistik. Aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produk dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Pentingnya transportasi dalam logistik terlihat dari berbagai aspek, seperti pengurangan biaya penyimpanan, material handling, dan pengiriman tepat waktu yang membantu mengurangi sediaan barang. Lebih dari 60% dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi, sehingga manajemen transportasi harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pilihan mode transportasi dari tingkat pelayanan yang diberikan. Transportasi atau pengangkutan merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Ada unsur pengangkutan. Yang pertama itu adanya sesuatu yang diangkut. Yang kedua, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut. Dan yang ketiga, ada tempat yang dapat dilalui alat angkut. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengangkutan. Fungsi secara umum itu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Dalam buku Zaini As-Sikin berpendapat bahwa pengangkutan secara umum itu memiliki 7 poin. Yang pertama, berperan dalam hal ketersediaan barang. Yang kedua, stabilisasi dan penyamaan harga. Yang ketiga itu ada penurunan harga. Yang keempat, meningkatkan nilai tanah. Yang kelima, terjadinya spesialisasi antar wilayah. Yang keenam, berkembangnya usaha skala besar. Yang ketujuh, urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Selanjutnya ada tujuan. Sri Rejeki Hartono memaparkan pada dasarnya pengangkutan itu memiliki dua kegunaan. Yang pertama, kegunaan tempat atau phase utility. Terjadinya perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasa kurang bermanfaat ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, kegunaan waktu atau time utility. Terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Subjek dan objek hukum bisnis pengangkutan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek dan objeknya diantaranya pengangkut, penumpang, pengirim, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha bangkar muat, pengusaha pergudangan. Dan yang terakhir, pengusaha pergudangan. Subjek dan objek hukum bisnis pengangkutan juga meliputi, yang pertama, barang muatan adalah barang yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, alat pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkat barang atau penumpang seperti kereta api, bus, mobil barang, dan pesawat. Dan yang ketiga, biaya angkutan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada pengangkut atau jasa yang telah mengangkut barang atau penumpang. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab pengangkut. Yang pertama, tanggung jawab praduga bersalah. Yang kedua, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Yang ketiga, tanggung jawab mengangkut mutlak. Yang keempat, pembatasan tanggung jawab pengangkut. Dan yang terakhir, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Selanjutnya ada berakhirnya perjanjian pengangkutan. Yang pertama itu keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati. Dan yang kedua, keadaan di mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pemberesan kewajiban membayar kerugian. Sekian pemaparan materi saya mengenai transportasi dalam kegiatan bisnis. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.